Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini sebuah pagi yang tentu harus kita syukuri banyak kenikmatan Allah yang telah dicurahkan untuk kita semua. Nikmat bangun dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman dan Islam tentu menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri, karena berapa banyak nikmat yang sesungguhnya telah Allah berikan untuk kita dan wajib kita syukuri, karena dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Dan tentu ada syarat yang harus kita jalani, bahwa kita mengaku menjadi pecinta Rasulullah, tentu harus menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita, baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari Selasa ini, dan Alhamdulillah, sebagaimana di kemarin, kita akan kembali melanjutkan sebuah tema tentang bagaimana surga itu ada dalam rumah kita, dan menjadi sebuah tema yang Alhamdulillah di Senin kemarin tentu kita masih ingat tentang nasihat dari guru kita Ustaz Dadi Al-Jembari hafizahullah Ta'ala, tentang bagaimana kita memaknai setiap takdir yang telah Allah berikan untuk kita, karena tentu semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, wabil khusus di keluarga kita, itu adalah bagian untuk menghadirkan amal. Karena itulah salah satu poin penting yang beliau sampaikan kemarin adalah ilmu dan amal menjadi bagian yang menjadi fondasi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, dan tentu untuk meraih surga dalam keluarga kita. Ada ilmu, ada amal, ada kesyukuran, ada keistiqomahan, dan ada kekonahan atau realistik gitu ya, kalau dalam bahasa Uda ini. Kita menghadapi banyak persoalan dalam keluarga kita. Karena untuk menghadirkan keluarga, maka jadikanlah semua apapun yang terjadi menjadi bagian yang untuk menghadirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah insya Allah akan kita lanjutkan tentang bagaimana kita menapaki jalan dalam kehidupan kita untuk meraih surga, yang sungguh kita akan bisa nikmati surga itu di dunia ketika Allah turunkan as-sakinah, ketentraman, kedamaian untuk kita semua, dan mudah-mudahan itulah hanya sebagian kecil surga yang kita bisa rasakan di dunia. Ada sungguh ada kenikmatan yang begitu banyak yang akan kita rasakan, insya Allah akan kita dapatkan semuanya jemaah yang melakukan Allah, itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Saudari Al-Jambari. Mudah Allah senantiasa sehatkan beliau ya. Allahumma ishfi rabadna al-hibli ba'asya wa shfi wa anta syafi la syifa la syifa la ghadir saqama. Beliau semalam agak kurang sehat ya Sadeh, dan mudah-mudahan terus Allah sehatkan, dan Allah tentu berkahi keluarga beliau ya, bersama keluarga beliau, dan juga doa untuk kita semua, semua jamaah yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua, dan majelis ilmu menjadi salah satu wasilah barikon ila jannah, itu jalan untuk menuju surga. Dan alhamdulillah tema yang sudah dibahas kemarin oleh guru kita Saudari Al-Jambari kembali diperdalam ya.
Dan mudah-mudahan Ustadz dulu juga bisa bergabung karena beliau insya Allah dan juga bergabung bersama kita untuk menambah wawasan tentang bagaimana menghadirkan surga dalam keluarga kita. Alhamdulillah, masykurah, Sadadi. Baik, jazakallah khair. Nggak pernah sesehat ini saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kesyukuran yang paling tepat adalah selalu dihadirkan hati dalam menyikapi apapun yang Allah SWT berikan adalah nikmat, sekecil apapun. Dan pasti semuanya jadi kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita tujukan ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin. Dan teriring doa tentunya kepada seluruh pengurus, seluruh pembina, seluruh muhibbin jamaah, para donatur, dan semua yang aktivis-aktivis dakwah di MKI. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan curahan hidayahnya, limpahan inayahnya, diberikan kudrah, iradah, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan Islam sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Baik, izinkan saya berbagi. Ada formulasi yang cukup seru menurut saya loh ya. Apakah sudah kelihatan, Mbak Mia? Ustadz, jelas. Kelihatan, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Surga dengan cinta. Surga dengan cinta. Izin saya mau full screen dulu. Nah, begini kelihatannya, jelas ya? Baik. Jelas. Cita-cita setiap Muslim itu adalah ke surga sekeluarga. Atau kita ambil alternatif yang kedua, sendiri menyelamatkan keluarga. Yang paling realistis yang mana? Caranya memilih begini. Pejamkan mata sebentar, coba lihat keluarga besar kita. Apakah semuanya penghafal Quran? Apakah semuanya menjalankan amal solehnya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat? Apakah ibadahnya rajin semua? Apakah dakwahnya getol semua? Apakah dan seterusnya itu kalau sesurga sekeluarga begitu, ya. Kalau seperti kemarin tuh ibunya harus gini, bapaknya harus gini, pamannya dan seterusnya. Tapi sekarang ini yang paling realistis adalah ini jadi cita-cita setiap kita. Ke surga sekeluarga atau sendiri menyelamatkan keluarga. Yang paling make sense yang mana? Nah, mulai mikir kan? Coba, yang mana? Yang paling masuk akal? Karena kalau Sendiri melihat, menyelamatkan keluarga udah. nah ini. Karena apa? Karena mengharapkan anak-anak kita, mengharapkan pasangan, mengharapkan keluarga, mengharapkan orang tua, mengharapkan sepupu, mengharapkan kayaknya nggak bisa deh menyetarakan apa namanya kesolehan sekeluarga bisa semua gitu agak-agak
berat ya. Nah, persoalan yang lebih luar biasa adalah bagaimana cara kita sendiri menyelamatkan keluarga ini. Ini ada peluang amal nih. Oke. Kalau ada yang berkenan nanti saya bisa share materinya. Ada zikir pagi sore, ada sholat rawatib, ada mencari ilmu, ada nahan amarah, ada kursi pada sholat, ada menyingkirkan gangguan, ada membela izzat saudaranya, menjauhi dapat kusir, ada sholat syukur wudhu, ada pergi ke masjid. Dan lain-lain ya, ini hanya contoh yang saya berikan 10 saja. Padahal banyak yang lain gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana ketika eh, zikir pagi sore. Kan Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku duduk bersama orang setelah selesai sholat subuh dan berzikir sampai matahari terbit. Aku lebih senangi daripada membebaskan 4 budak orang di kalangan keturunan Ismail. Kenapa padanannya keturunan Ismail? Karena keturunan Ismail itu adalah eh, budak-budak yang sangat kuat. Jadi kalau sama budak-budak Habasyah gitu ya, itu bawa ember itu bolak-balik 2-3 kali gitu. Kalau sama dari keturunan Ismail karena badan tinggi gede gitu, kayak orang-orang Turki, nah itu bisa sekali bawa. Jadi tenaganya lebih lebih besar. Nah kalau membebaskan budak dari keturunan Ismail itu bagian yang kemudian dianggap sebagai eh, lebih besar, apa namanya, lebih besar hmm, pahalanya. Nah, kata Rasulullah SAW, begitu pula ketika aku sholat asar. Aku tidak menyukai setelah selesai sholat asar, kecuali aku duduk dan berzikir hingga matahari terbenam. Kalau pagi ini di Jakarta 5:59 ya syuruknya. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu berapa, tinggal menyesuaikan posisi saja. Kemudian yang jadi PR kita adalah zikir pagi sore ini, Masya Allah. Di surat 7 ayat 205, Allah SWT bahkan mensyiratkan dengan sangat eksplisit. Ya, sangat eksplisit. Ya. Boleh kita baca bareng-bareng? Iya, nggak usah ikut coret-coret ya. Siapa ini? Kita coba buka surat 7 ayat yang ke-205. Silakan kalau ada yang udah ketemu. Ya udah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mangga, silakan teh. bahasa Arabnya atau Eh, terjemah aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Wadkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan. Zikirlah tentang Rabbmu, zikirlah kepada Allah dengan rendah diri dan rasa takut. Waduna jahri minal qauli, jangan dikeraskan. Jadi nggak usah pakai mikrofon, nggak usah pasang toa masjid. Bil ghudwa wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Perhatikan bagian akhir daripada ayat ini. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang lalai. Apa yang dilalaikan? Zikir pagi sore. Berarti zikir pagi sore boleh nggak dilalaikan? Nggak boleh. Itu maknanya apa? Wajib kita baca zikir pagi sore. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat itu masuk pagi dan waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, sebanyak 3 marrah, 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Artinya surga. Dan ini Masya Allah. Gitu. Mari kita lihat bagian yang selanjutnya, di mana eh, ini yang coret-coret siapa ya ini ya. Saya hilangin dulu deh. Allah. Sholat rawatib. Ya.
Kalau kita perhatikan, ya, di sini dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, ada keniscayaan yang ketika dia dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Dan tahu bahwa rumah di surga itu nggak ada yang nggak bagus. Jadi semuanya istana bentuknya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ada tambahan sholat sunnah. Nah, dalam riwayat At-Tirmidzi dengan tambahan keterangan, arba rakaatin dikatakan arba'an qabla duhar wa rakaatin ba'daha. Ya. Wa rakaatin ba'daha. Wa rakaatin ba'da salatul maghrib. Wa rakaatin ba'da salatul isya. Wa rakaatin qabla salatul fajar. 4 sebelum duhur, 2 ya. 2 setelahnya, 2 setelahnya maghrib, 2 setelah isya, 2 setelah subuh, sebelum subuh. Dan ini menjadi bagian yang sholat rawatib itu ternyata afwan, ada janji Allah terhadap surga bagi yang mengerjakannya. Nah, kalau kemudian kita tambahkan lagi tadi cari ilmu, dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, mungkin bisa jadi ibu masih sibuk, bapak masih ada kegiatan, tetapi begitu buka Zoom, bapak ibu udah cari ilmu. Maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Wah, enak banget kalau gitu dan Ustaz. Iya, itulah makanya kemudian kalau orang Islam itu nggak masuk surga kebangetan. Kemudian menahan amarah. Menahan amarah ini, sesiapa yang menahan amarahnya pada dia mampu untuk melampiaskan, Allah pasti akan memanggilnya di hari kiamat dan di hadapan para makhluk sampai Allah memilihkan untuknya bidadari-bidadari yang insya Allah suka. Jangan bayangin bidadarinya ya, nantilah itu urusan belakangan lah. Tapi maksud saya gini, menahan amarah itu ternyata kalau dia mampu melampiaskan kesabaran tingkat tinggi yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah ini kan bagian yang wow luar biasa banget. Nah ini bisa kita lakukan dalam pengertian kita lah yang kemudian menjadi inisiator, menjadi orang yang yakin bahwa kita yang mengerjakannya dan kita akan menjadi pemegang kunci surga agar seluruh keluarga kita kebawa sama kita. Nah ini yang saya maksudkan. Mungkin ada sebagian kita yang menganggap bahwa saya mah belum ini banget Ustaz. Ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya amalan-amalan kecil yang membawa kita ke surga tadi membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita adalah bagian yang setiap kita adalah orang-orang yang diberikan privilege untuk itu. Kita lihat dulu surat 3 ayat 133 sampai 135. Ayo, gantian siapa yang mau baca. Aduh cepat aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Yakin. Ayo baca terjemahnya silakan. Ada yang mau? Mangga silakan teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, luar biasa. Barakallahu fiik. Jadi Allah SWT menyebut wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah mencari ampunan yang datang dari Allah. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu dia berusaha untuk lebih menyegerakan, bukan menyegerakan kemarahan, tapi menyegerakan ampunan yang datang dari Tuhan.
Dan kalau kita baca 134-nya, itu jelas terlihat bahwa orang yang bertakwa itu punya ciri wal kadhiminal ghaib wal afina 'anil nas. Mohon lanjutkan ayat tadi. 134-nya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dia tidak hanya berinfak di waktu lapang dan waktu sempit, tapi dia mampu mengelola emosinya dan dia mampu memudahkan atau gampang memaafkan kesalahan orang lain. Ini kan luar biasa buat orang yang punya mental kuat bahwa dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah juga. Artinya menahan amarah itu sampai kemudian jangan pernah kita tidak memberikan maaf kepada orang lain, karena sangat boleh jadi nanti kita tidak diampuni sama Allah. Lihat surat yang ke-24 ayat yang ke-22. Yuk kita buka sama-sama. Para ayah mana nih? Nggak ada yang mau baca nih. Ya udah. Silakan. Saya ya, Bude. Monggo. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antaramu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi gampangnya gini. Siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan berurusan dengan ampunan yang datang dari Allah. Apa kau tidak suka diampuni sama Allah? Jadi seketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang marah sama kerabatnya yang ikut memfitnah Ibunda Aisyah, anaknya. Wah, itu langsung dimarahin sama dia. Kamu ngapain sih ikut-ikutan nyebarin fitnah segala macam? Saya akan hentikan subsidi buat kamu, saya tidak akan maafkan kamu. Ayat itu turun. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah. Jadi ketika memaafkan kesalahan orang lain itu adalah bagian dari ketakwaan, dan kita ini adalah manusia yang menghadirkan takwa ala kadarnya. Maksudnya gimana ala kadarnya? Coba kita buka surat yang ketiga tadi, ayatnya yang ke-135 untuk menuntaskan pemahaman kita. Ya udah, 135. Ya. Auzubillahi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Masya Allah. Masya Allah. Firman-Nya. Jadi ketika kita memahami bahwa orang yang bertakwa itu cirinya gampang. Ketika dia punya kesalahan, baik itu yang sifatnya kezaliman buat diri sendiri, ataupun yang ada hubungannya dengan fahisyah. Fahisyah itu dosa melibatkan orang lain di dalam dosa yang kita lakukan. Zina, riba, ghibah. Semua yang melibatkan orang lain, ya, riswah, suap penyuap, pokoknya melibatkan orang lain, maka cepat-cepat ingat Allah, cepat-cepat istighfar. Maka ciri orang takwa itu bukan yang nggak keluar dari masjid melintir tasbih terus-menerus 24 jam. Bukan. Ya seperti yang kita lakukan ini. Kita ya beraktivitas, kita ke kantor cari maisha. Tapi jangan lupa bahwa bagian terpentingnya bukan cari maisha. Maisha itu hanya separuh atau sampingan kerja kita. Kerja kita yang sebenarnya adalah para pria. Ngurus keluarga, ngurus anak, ngedidik agamanya keluarga, ngontrol mutabaahnya anak-anak kita, itu yang utama.
Bahwa kemudian pada prakteknya digantikan oleh istri yang ngontrol anaknya sholat, yang ngontrol anaknya baca Quran, yang ngontrol anaknya murojaah, yang ngontrol anaknya baca zikir, dan seterusnya, itu bagian teknis. Tapi tanggung jawabnya tetap ada di suami. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa ayat kursi pada sholat. Ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa man qara'a ayatul kursi duburi kulli sholatin lam yamna'u ya, min dukhulil jannah illa an yamut. Rio, bangun Rio. Iya, dimatikan dulu ya Bu, kalau membangunin anaknya biar nggak ganggu ngaji. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali dia meninggal. Maksudnya kalau dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesederhana itu. Jadi ayat kursi itu kita baca minimal berapa kali sehari? Ayo, silakan. Berapa kali dalam sehari, semalam? Ayat kursi udah Iya, berapa? Minimal 17. Minimal 17. Minimal 5 kali sudah 5 sholat. kali. Belum ada yang benar. 8. 8. 8 ya? Mbak Lina benar. Om Reza benar. Kok 8? Iya. Ba'da sholat di sini ada berapa? 5. 5. Zikir pagi? 2. Jika pagi 1. Zikir pagi 6. Zikir sore? 1. Sebelum tidur? Oh iya 8. Jadi 8 minimal. Minimal 8. Kalau yang tadi 17 saya nggak tahu ngitungnya gimana kan? Mungkin rakaat sholat kali ya 17, iya betul rakaat sholat. Tapi ini yang dimaksud adalah baca ayat kursinya. Maka beberapa ulama menyatakan bahwa ayat kursi ini adalah perekat antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Kalau nggak dibacakan ayat kursi, maka akan menjadi sulit untuk kita bisa konsisten menjaga sholat kita. Katanya. Iya, kalau yang ngobrol matiin dulu ya. Mohon admin di close aja, di mute aja, mohon izin. Saya kalau buka presentasi gini nggak bisa kontrol. Oke, bagian yang kemudian setiap kita itu punya PR untuk bisa mengerjakan ini semua. Jadi kita bisa lakukan ini dan kemudian tidak bisa berharap orang di sekitar kita mengerjakannya juga, ya karena bagian yang kita tahu bahwa privilege-nya kita yang dapat. Kecuali kalau ini di-share ke keluarga, monggo silahkan dengan senang hati. Menyingkirkan gangguan. Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang lelaki mondar-mandir di dalam surga karena sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis yang lain menyatakan ada seorang lelaki melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan, maka dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Malah cuma sekedar ranting. Maka dia pun dimasukkan dalam surga. Masya Allah. Terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita, atau amalan-amalan yang membuat kita masuk surga. Nah itu kalau kita inisiasi dulu, dan kemudian kita mengajak kepada orang lain, yang penting kita dulu deh. Jangan ngarepin orang lain dulu. Itu yang saya maksud. Nah, begitu pula dengan kondisi di mana menjaga izzah saudaranya, menjaga harga diri keluarganya. Ya. Barang siapa membela harga diri saudaranya, saya pada hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka. Kita tahu ya, Bapak Haikal terkena fitnahan banyak lah, habis jejak digital, apa segala macam dan seterusnya. Tetapi ketika kita punya kesempatan untuk bisa menjaga izzah, maka insya Allah kita akan diselamatkan juga sama Allah. Barang siapa yang Allah lindungi dari keburukan apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang di antara dua pahanya, ya, lisan dan kemaluan, dipastikan dia akan masuk surga.
Jadi kalau kita kemudian melihat ada orang yang terzolimi dengan omongan orang, maka tetap jagalah izahnya, tetap jagalah marwahnya, sehingga kita betul-betul mempunyai alasan untuk kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jauhi debat kusir. Debat kusir itu gimana? Ngeyel-ngeyelan, nggak pakai data, pokoknya gitu deh. Gitu. Berapa kali saya melakukan pengingatan tentang bahwa ini nggak ada, itu nggak ada, apa segala macam, termasuk nisfu Sya'ban gitu ya. Itu nggak ada amalan yang dijalankan berjamaah, ada yang baca Al-Ikhlas 1000 kali, baca apa namanya, sholat 1000 rakaat lah, segala macam. Kalau tidak ada datanya, tidak ada hadisnya. Maka ketika disampaikan tentang itu, kesalahan-kesalahan orang melakukan nisfu Sya'ban, terus tiba-tiba ada yang mencemooh, hari gini masih aja cari khilafiyah. Bukan cari khilafiyah, kita kepengen apa yang kita kerjakan itu pasti diterima sama Allah SWT. Udahlah banyak amal, tapi nggak ada yang diterima kan? Nah, cek orang Sunda, capek digawe teka pakai, mubazir banget gitu. Kita ngerjain ini, ngerjain itu, tapi tahu-tahu nggak dihitung sama Allah SWT. Maka persis seperti kata Rasulullah SAW, man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang amal itu bukan datang dari aku, urusan agama, maka tertolak. Nah, untuk apa kita mengerjakan satu hal yang kemudian tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW, urusan agama ini? Karena beliau sendiri menyatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar waqad buina lakum. Tidaklah tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semua sudah disampaikan. Jadi untuk apa kita mengerjakan sesuatu yang sudah disempurnakan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat surat 5 ayat yang ketiga. Ini kan menjadi bagian yang akan dijadikan sebuah rumah di bagian teratas dari surga untuk membaguskan akhlaknya. Nah, ini semua kita bisa lakukan ya, termasuk sholat syukur wudu yang dilakukan sama Bilal, pergi ke masjid. Nah, tapi apakah semudah itu surga? Ya, caranya mungkin iya. Ya, kendalanya apa? Pasangan pintar, cinta dunia, setan gak ridho sama orang soleh. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan satu-satu, kita akan kembali kepada proses bagaimana seseorang menghadirkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, dengan amalan-amalan yang sedikit-sedikit tapi powerful tadi, kita bisa menjadi pendorong utama atau tepatnya pemegang kunci surga untuk keluarga kita. Soalnya kalau ngarepin mereka mungkin punya keterbatasan. Ya kalau soleh semua, kalau enggak agak repot. Dan alhamdulillah Coach Ruli sudah bergabung bersama kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik Ustaz, alhamdulillah. Posisi di mana Ustaz? Di Bandung. Oh, Masya Allah. Tuh, diserbu sama Bu Dwi lagi ntar. Oh enggak, ini hari ini sudah langsung mau ke Oh, Bangka, Masya Allah. mau Bangka. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin ya. Berkah betul waktu antum Ustaz. Jadi kalau bicara tentang bagaimana amalan ke surga ini bisa dilakukan oleh setiap pribadi dan mereka menjadi pembawa kunci surga, maka ini bagian yang lebih realistis rasanya kalau kita yang mengerjakan amal-amal itu kemudian kita hadirkan untuk mendorong seluruh keluarga kita ke surga. Karena kan syafaat itu bisa didapat dari orang-orang yang memang berhak untuk bisa mendapatkan itu gitu. Nah, kalau dari perspektif keluarga ini kan kita nggak bisa menyamaratakan porsi ibadah ya Ustaz. Karena kalau Rasulullah SAW itu nggak bisa ditiru secara pribadi dalam pengertian kita hanya bisa meniru Rasulullah SAW itu dalam konteks kolektif. Mungkin ada yang kuat puasanya, ada yang kuat tilawahnya, ada yang kuat zikirnya, ada yang kuat tirakatnya, ada yang kuat macam-macam. Tapi kalau pada satu orang, sehingga dia harus masuk ke dalam sebuah pemahaman persis kayak Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa, nggak mungkin ada lah. Gitu.
Nah, kalau dari sisi keluarga, apa lagi yang bisa kita upayakan, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut saya satu Ustaz, sebenarnya iya betul yang antum sampaikan bahwa kalau ngomong kuantitas kita jauh, kualitas apalagi kan gitu kan. Ya. Tetapi memang ada satu lagi itu tentang peran. Dalam keluarga ini kan akhirnya ngomongnya bagaimana sekarang itu saling menguatkan. Nah, ini kan berarti kan ada peran, ada saling menguatkan, ada saling mengingatkan. Kalau istilahnya gini, orang itu kalau hijrah jangan boleh sendiri, karena di tengah jalan bisa belok gitu. Ya, ya. Nah, nanti dalam konteks keluarga hari ini akhirnya ada peran yang saling harus kita nggak bisa sendiri loh, kita nggak bisa sendiri dalam apa namanya dalam rumah tangga segala macam tidak bisa sendiri, makanya kita harus sama-sama nih, harus bareng-bareng. Nah, kata bareng-bareng ini kan harus terdefinisikan dengan baik. Ya. Jangan Mesti betul-betul runut dan berbagi perannya mesti agak detail, Ustaz. betul nggih, karena nanti akhirnya kan jangan sampai ini bukan tentang common sense. Kadang-kadang kan common sense tuh gini, ya kan common sense-nya itu laki-laki kerja, yang istrinya masak istilahnya gitu, itu kan Iya, common sense. iya, Tapi iya. bukan itu, bukan harus memang diobrolkan dan dengan perannya akhirnya jelas. Ya. Misalkan juga jangan sampai akhirnya kita itu seringkali karena kita itu penganut ilmu kebatinan semua. Jadi dibatin ya udah memang ini kerjaanku kok loh. Bukan begitu. Kalau kita ngomong kerjaan sebenarnya, kalau kita mau ngomong kerjaan, semua itu kerjaannya laki-laki sebenarnya. Ya, ya. Ya kan, semua itu kerjaannya laki-laki, tetapi bagaimana hari ini berbagi peran ini menjadi penting dan ini menunjukkan bahwa orang yang cinta, nah, orang yang cinta itu rela kehilangan ego, rela mengurangi ego demi orang yang dicintainya. Dan itulah keluarga. Begitu, satu. Jadi Pagi ngomong cinta agak berat. ya. Tapi kalau cinta yang memang kita tujukan kepada Allah, apapun Ya, splatterannya gitu, ya. apapun sebarannya, pasti semuanya akan menjadi sangat luar biasa. Nah, Ya. kalau lihat amalan-amalan yang tadi, beberapa amalan yang sebetulnya bisa diinisiasi oleh setiap anggota keluarga, Ya. tetapi ada bagian yang kemudian kalau kita berusaha untuk udah biar saya aja deh yang ngangkut keluarga kita yang megang megang kunci surga. Artinya kan ini sama kayak kalau kita di pesawat, Set. Ya. Itu ketika udara berkurang maka akan turun tabung oksigen. Ya. Maka yang harus dilakukan kita dulu baru orang lain. Betul. Ini kan prinsip dari surat Tahrim ayat 6 itu, Set. Ya, betul. Bicara tentang kuangfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita dulu kemudian baru Ya. orang lain. Dalam Ya. beberapa kasus itu ya nggak bisa kita ngarepin orang. Ya. Bahkan kita yang harus jadi kunci pemegang surga itu untuk kemudian kita menjadi memberikan syafaat kepada mereka semua. Nah, Ya. ini memang tantangannya menjadi luar biasa karena kalau wanita yang solehah itu bisa masuk surga dari pintu yang mana saja yang dia pilih, kan setan udah tahu nih, ini nggak bisa dibiarin nih perempuan kayak begini nih. Maka saya akan hancurkan kesolehahannya menjadi kacau atau menjadi dia hilang peran-peran dan seterusnya, sehingga kadang-kadang ada begitu banyak istri yang kemudian merasa lelah dengan pekerjaan yang sebetulnya bukan pekerjaan dia juga, dia Ya. hanya sekedar ngebantu suami, karena bagaimanapun juga ketika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tadi yang antum bilang mesti berbagi peran dan kemudian agak detail gitu, sehingga ketika memahami bahwa Allah SWT punya slot untuk setiap kita, baik itu para syuhada, baik itu para solihin, as-siddiqin, para ambiya dan seterusnya, itu kan punya slot yang kalau dihitung-hitungan akhirat itu mereka semua melewati sirot itu dengan kecepatan yang sangat Ya. tinggi. Itu kan kepengen juga kita bisa sampai ke fase itu, Zat. Ya. Ya, ini akhirnya tadi ngomong bahwa kok angfusakum tadi ya. Bagaimana berarti akhirnya ngomong peran itu kan ngomong sadar. Ya. Berarti kan akhirnya hari ini kita tidak bisa akhirnya ngomong bukan membebankan ya, kalimat yang tepat bergantung. Nah, bergantung pada pasangan kita, pada anak kita. Yang paling penting adalah tadi sebenarnya
peran kita punya peran dan kita harus sadar bahwa setelah peran kita kita tunaikan dengan baik, sudah tawakal. Hmm. Ini yang menjadi penting. Jadi akhirnya kita juga, saya bilang gini, kita tidak ketitipan. Kita tidak ketitipan, saya bilang. Kalau saya itu dalam tanda kutip bahwa setelah peran kita dilaksanakan dengan baik, pertanyaannya Ya, perannya dilaksanakan dengan baik atau tidak nih, gitu kan. ya, ya, Habis itu selesai, sudah kita yang akhirnya kalau orang Jawa bilang mantas keawak gitu ya. ya. Dalam konteks satu memantaskan diri, kita memberikan peran terbaik, sudah. Ini di sini nih sebenarnya. Tidak, peran kita tidak nuntut. Cuma Hmm. masalahnya hari ini perannya adalah tambah jadi jaksa. Menuntut yang lain, kan aku sudah begini. Nah, ini yang jadi Ya, seringkali ya, kan gitu. ya, Kalau ya, kata ya, tapi aku sudah begini. Seharusnya kalau aku udah ngasih 5, kamu ngasihnya 5 dong, imbang dong. Hmm, hmm, Ini yang menjadi hari ini tuh masalah-masalah sekarang. Jadi menjadi apa namanya, kompleksitasnya menjadi lebih tinggi lagi, kompleksitasnya menjadi sangat tinggi karena tadi semua mengatakan doltinuku gitu loh. Rumah hmm. tangga jadi kayak doltinuku, apa ya bahasa ininya? Jual beli. Transaksional, Iya, transaksional. transaksional. Jadi transaksional. Ini yang menyebabkan akhirnya perubahan itu pun diukur dengan nilai-nilai transaksi. Padahal perubahan itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita, untuk saya Ya, gitu. ya, Kalau saya berubah, insya Allah mereka pun mau berubah. Jadi sekarang jangan dibalik. Kan jangan dibalik, saya berubah untuk mereka, tapi saya saya berubah agar nanti menginspirasi mereka menjadi berubah. Dan inilah kewajiban saya untuk menjadi lebih baik. Dan pihak lain itu hanya kita bisa kuatkan, kita bisa dorong saja tanpa kita bisa memilihkan untuk mereka. Seperti itu. kan kalau udah mulai transaksi jual beli itu padahal hitungannya belum tentu pas karena bisa jadi value-nya bisa beda-beda. Nah, ini Waktunya sama, tapi value-nya kan jadi sangat berbeda gitu. betul. Karena value yang dan ini apalagi ketika ini tidak terkomunikasikan dengan baik. Rumah tangga itu kan 70% itu ngobrol saja. Ya, 70% komunikasi. Nah, ini ketika nanti akhirnya menjadi, dan hari ini menjadi sesuatu yang sangat mahal gitu kan. Padahal secara teknologi lebih gampang, secara kayak dulu, kalau misalnya gini, zaman dulu saya ingat kecil zaman telegram gitu ya, itu kan atau telepon lah ya, tidak semua orang punya telepon, kita harus ya, ke wartel kalau ya, itu bahasa-bahasa gini. Tapi sekarang itu alatnya di genggaman kita. ya. Tetapi kenapa hari ini kualitasnya malah lebih turun? Hmm, Nah, ini kan jadi sesuatu. Kenapa? Karena ya, nilai yang muncul adalah nilai-nilai transaksional, bukan akhirnya tadi. Bahkan membuat tadi kesadaran kita terhadap peran-peran kita menjadi lebih turun, bukan lebih ya, ini. Karena aku kan sudah, tapi kan, nah, aku kan ini, tapi kan ini menjadi menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang tidak ada selesainya gitu. ya. Kalau lihat begitu prosesnya kadang-kadang gini, Zat. Nih. Eh, ada beberapa orang yang ya tadi merasa saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, tapi dia lupa bahwa itu adalah bagian dari esensial yang sebetulnya ya kalau itu dihitung banyak sekalipun juga nggak ada apa namanya signifikansinya, tetapi engkau ketika memang betul menjalani itu karena Allahnya, Ya. karena keluarganya, sehingga dia betul-betul masuk ke dalam sebuah penjiwaan tentang oke, kalau memang ini jalan ke surga, saya jalanin, saya ikhlas. Begitu pula ketika seorang suami gitu melihat istri yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, maka atau mungkin hal-hal yang menjengkelkan dan seterusnya gitu ya, nyebelin. Maka yang kemudian yang terjadi adalah kalau memang ini yang harus Allah hadirkan kepada saya, maka dengan semua kekuranganmu engkau ini sempurna untukku. Artinya kalau itu memang anugerah Allah untuk kita, kenapa kita tidak mau merawatnya? Kenapa kita tidak mau ambil apa istilahnya? Kalau di akad ijab kabul itu, saya terima rewelnya, saya terima Ya. reseknya, saya terima Paketannya. recet. Ya, jadi nggak bisa cuman enak-enaknya aja gitu. Nah, bagian itu yang kadang-kadang kita sering beda value, hanya persoalan-persoalan yang sebetulnya remeh banget. Cuma sekedar nemenin suami makan sampai selesai itu meskipun dianya nggak makan gitu. Itu kan jadi bagian yang menurut
seorang suami dia menjadi kayak punya istri gitu, Ya, gitu. Padahal cuma ditemenin makan doang gitu. ya. Ini kenapa akhirnya dalam Al-Quran itu konteksnya adalah libas ya. Disebutnya Pakaian. sebagai libas, pakaian. Itu kan esensial banget gitu loh. Di, Hmm, di analoginya itu dianalogikan ya, sebagai libas, sebagai pakaian. Pakaian itu kan menutup ya, menutup dan ya, kita itu punya kita istilahnya secara fisik kita sudah punya sendiri, kita itu ada secara fisik ada, tetapi bahwa kita ini pakaian itu kan bukan penghias, tapi ya, penutup. ya, Hari ini kan jadi berubah makna, ya, jadi penghias. ya, Ini yang menurut saya jadi akhirnya pakaian bukan sebagai esensinya sebagai penutup aurat juga bukan ini, tetapi jadi hiasan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini, ketika esensinya berubah, jadinya ya semuanya artifisial. ya, Ketika artifisial, yang dilihat ya tadi, kalau bahasanya kan kalau yang keluar dari otak akan ditangkap otak, yang keluar dari hati ditangkap sama hati. betul. Nah, ini yang terjadi hari ini dan kembali kemudian kenapa kajian subuh kayak seperti ini muncul adalah bagaimana kita ingin mengembalikan esensi-esensi itu. Bahwa pasangan itu adalah mitra, adalah teman, adalah secara sejajar dia punya fungsi yang sama, kemudian untuk kita saling-saling bisa tumbuh bareng-bareng. Tapi ingat bahwa tumbuh itu tidak bisa menumbuhkan. Saya sering bilang bahwa eh, ini ada dua jagung ya, ada dua jagung istilahnya, ada dua jagung itu dia nggak bisa bantu yang sini tuh nggak bisa, Iya, semuanya dari sendiri. jadi Cuma sibuk sendiri. ya, nah tapi bagaimana sekarang karena kita sudah terikat dengan qabil tu nikahaha bimahrin kada, itu menjadi akhirnya yuk ADW bareng-bareng kita tumbuh tapi kita berbandengan untuk punya punya sesuatu yang lebih besar lagi seperti itu. Jadi ibarat rel itu ya ada rel kanan ya kanan, rel kiri ya kiri, jangan ketemu Betul, gitu. Pokoknya bareng-bareng sampai ke ujung, porsinya masing-masing. betul. Kamu ada di kanan, aku ada di kiri gitu. Kalau kata Mas Tulus itu kayak apa? Sepatu ya, Ya, sepatu. itu kayak sepatu. Berjalan seiring tapi nggak bisa bersatu. Jadi tapi memang harus seperti itu konteks pemahaman. Tapi ada sebagian pernikahan yang kadang-kadang harus sampai kemudian mentok dan kemudian rasanya ini udah toksik nih. Ya, Ini udah bagian yang nggak bisa dibenerin dan seterusnya. Itu biasanya karena egois atau mungkin tadi bundel di komunikasi ya, gitu. Atau bagian yang kita lihat sebagai faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain ini kan hanya pelengkap saja. Tapi ya, sebetulnya yang jadi persoalan adalah aim-nya dia, goal-nya dia, target dia. Itu bukan surga bersama keluarga. ya, Target dia adalah mencari kesenangan pribadi yang menurut dia ini adalah sebuah cara yang satu-satunya. Padahal masih bisa dikelola dengan cara yang lain dan bisa jadi malah lebih sukses dan seterusnya. Contoh misalnya, seseorang yang menginginkan sekali poligami padahal dia belum mampu, kata Allah, dia belum diberikan kematangan sikap, kematangan apa namanya, berbagi dan seterusnya. Tapi dia udah terlanjur mencoba dan kemudian udah wong para nabi aja bisa kok, wong nabi apa zaman dulu tuh para sahabat aja bisa kok. Ini kayaknya bisa deh begitu memaksa, udah malah berantakan gitu. Jadi yang kadang-kadang saya lah yang paling sering ketempuan gitu. Jadi situ aja enak makan nangkanya, kita dapat getahnya doang ini. Nah, giliran seneng-seneng nggak pernah diajak gitu, giliran susah-susah baru dia Ustaz. Nah, bagian yang intinya mbak ya apa namanya, memahami secara utuh gitu. ya, Satu lagi Ustaz. Ada orang-orang yang kemudian kalau diajak ngaji ada aja alasannya, tapi begitu ya, punya persoalan datangnya ya ke siapa lagi kalau nggak ke Ustaz. ya. Pakai dalil fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun katanya. Pengen jitak rasanya. Ya, jadi kemarin ada case di kelas yang kemarin ada kelas kan sempat ada Ya, ya, ada case pas satu pasangan ini, masya Allah ya, dengan latar belakang yang sangat berbeda.
Jadi latar belakangi sang suami itu sumelehnya luar biasa. Sumeleh itu pasrahnya luar biasa. Jadi memang dia tuh konsepnya satu, saya ingin hidup tenang tanpa tekanan. Hmm. Jadi beliau itu memang secara latar belakang pengalaman-pengalaman keberagamaan dia, pengalaman dia itu memang latar belakang beliau dulu sangat luar biasa, apa namanya, roller coaster banget. Dan Hmm. pada titik di akhirnya udahlah, saya pokoknya wes usaha. Nah, kalau gaya itu gaya Imam Malik gitu loh. Saya udah Hmm. ngajar, habis itu rezeki itu diantar gitu. Dan satunya ini pakai madzhab Imam Syafi'i. Ya saya harus ngejar gitu. Pasangannya harus gitu. Itu deadlock. Jadi di deadlock di bab komunikasi udah langsung deadlock. Kata suaminya semua sudah terselesai, semua sudah ini. Sedangkan di pasangannya itu tulisannya tuh ada kali ya 2 lembar gitu yang ditempel gitu. Saya bilang, waduh. Nah, ini kenapa tadi semua sibuk dengan dirinya sendiri. Hmm. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Se- Ya memang secara rumah tangga nggak kelihatan ya, secara ini apa namanya, eh, ya kelihatannya fine fine saja lah ya, anaknya juga alhamdulillah banyak gitu kan, produktif ya, pasangan produktif semua, kemudian secara kehidupan finansialnya juga oke oke aja gitu, tapi Hmm. ternyata tadi ini Hmm. nyimpan bom. Padahal kalau ini frekuensinya nggak sama, kalau versi Mbak Dina tadi ya, harus ada frekuensi yang sama. Kalau bicara Kufu lah ya. ya, kufu itu kan nggak hanya di awal, tapi kufu itu sepanjang perjalanan. Nah ini kadang-kadang salah bahwa mengatakan kufu itu hanya di awal saja, yang menikah itu sekufu. Tapi habis nikah ya harus sekufu juga gitu loh. Iya. Ini Iya. nah, apalagi tadi ketika tadi akhirnya dalam obrolan bertiga ya bertiga, ya memang saya bilang ini ya yang si bapak yang sangat sumeleh tadi, saya bilang sumeleh tadi, ini perlu gini, saya bilang jenengan tidak ditekan, tapi jenengan perlu membicarakan apa yang sudah dilakukan. Kadang-kadang mohon maaf, bapak-bapak itu kan minimalis ya, Iya. minimalis omongan. Wes yang penting gak usah ngerti, yang penting wes mari. Nah ini kan, Iya. yang Iya. penting, Yang penting beres ya. yang penting beres. Tapi akhirnya yang si ibu itu merasa tidak tenang. Kenapa? Karena tidak tahu Nggak prosesnya. ada konfirmasi ya. Iya, sedangkan dia ini gimana, harusnya kan ada. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting mengkonfirmasi, menyampaikan aku sudah ngelakuin ABC loh untuk taruh lagi nih untuk ya tadi misalkan mau berangkat umroh, kata istrinya kan harus nabung gitu kan. Iya. Iya, wajar. Satunya adalah proses oriented yang semuanya harus prosesnya ditata. Suaminya ya kan udah usaha, bareng tinggal dongo. Nah, Iya. ini kan habis itu Beda value. beda Iya. value lah. Iya. Ini ini kan bukan tentang kejelekan padahal. Iya. Ini tuh Iya. sama-sama Iya. baiknya, Iya. sama-sama benernya, Tapi nggak sinkron. tapi nggak sinkron lah. Inilah sebenarnya di rumah tangga itu bagaimana tadi ini, nah ini menyinkronisasi ini yang menjadi sesuatu indahnya tuh ya di sini gitu loh. Ya. Indahnya di sini. Jadi Seni dan dinamikanya tuh ya. betul, ini yang menjadi kadang-kadang kita itu pengennya orang itu kayak kita dan mereka ngikutin kita. Padahal rumah tangga itu bagaimana yang kalau ngomong di sini, ini tuh satu maju ya satu ikut maju. Jangan yang satu maju, yang satu begegek. Kalau orang Jawa bilang begegek Hmm. kayak tembok kayak Ngambek kayak ya. ya. Nah, kenapa? Effortnya harus bareng-bareng. Dan hati-hati ketika effort itu ketat nanti ngomong rasa. Aku merasaanku aku udah jauh lebih effort. Nah Ya. ini akhirnya inilah salah satunya jebakan setan kepada hati-hati Ya. kita Ya. meniup-niupkan itu. Makanya kalau ingin sesurga sekeluarga, kita ingin ke surga bersama-sama, ya ayo bareng-bareng, effortnya di bareng-bareng gitu. Seperti itu. Nah, yang saya agak ini dengan toxic tadi, kan. Hmm. Ada toxic yang negatif, ada toxic yang positif. Tapi Oh. akhirnya, nah tapi ini juga tidak benar. Yang Hmm. sering dengan namanya toxic positivity. Banyak kadang-kadang kita itu memberikan nasihat-nasihat yang nggak relate. Dalam tanda kutip, dalam konteks keluarga, yang Ya. mohon maaf sekali. Yang saat bilang keblinger, yang ini, keminter. Nah, Hmm. kata Hmm. keminter ini, kata Ya. keminter, sering bilang, saat bilang. Ketika kita sudah mendapatkan enlightenment lah kalau bahasa sekarang, itu Ya. mendapatkan pencerahan. Pencerahan. Kadang-kadang itu kita akhirnya, kita memberikan masukan-masukan positif pada pasangan kita. Padahal kadang-kadang kondisinya tidak relate, kondisinya tidak pas. Ya. Nah, ini kembali lagi, ini bukan tentang bab benar, tapi tentang kebaikan cara.
Nah, Ya. ini yang seringkali jangan sampai akhirnya berpisah itu bukan karena sesuatu negatif, San. Berpisah itu karena sesuatu yang positif. Lah ini lebih bahaya lagi, saya bilang. Ya, ya. Gitu. Jadinya Jadi trauma dengan punya sesuatu yang baik itu jadi trauma gitu. ya, ini kan apa? eh Kalau bahasa Inggrisnya itu eh, in the best management, we have to put the right man in the right place in the right time. Betul. Nah, menurut saya kurang satu. Yang Rasulullah SAW jalankan itu sudah put the right man in the right time in the right place, tapi Rasulullah SAW menambahkan dengan with the right way, Nah, betul, betul, betul. dengan Setuju. cara The yang right way. dengan cara yang benar. Artinya kan seperti sering saya bilang, kalau ada Bapak Ibu di sini, mungkin kalau saya punya uang dinar 10 keping gitu, kalau saya kasih pasti mau. Tapi kalau saya lempar ke mukanya, ambil nih, pasti ya nggak mau. Maka keagungan, keindahan Islam yang seelegan apapun, kalau ditampilkan atau disodorkan dengan cara yang tidak bisa diterima, ya nyakitin orang ya. Nah itu tadi mungkin jadi toxic positivity itu tadi. Nah, mungkin kita harus kembalikan lagi ke Ustaz Khalis dulu, Ustaz. Ya. Biar teman-teman yang lain Biar nggak mau. tambah kemana-mana, Bapak. Tafadhal maskur ya Ustaz Khalis. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan. Luar biasa ya, bedah tentang bagaimana keluarga, dan tadi kita diingatkan tentang bagaimana kita berlomba-lomba ya, bersegera untuk mendapat ampunan Allah dan surga, dan yang diperuntukkan untuk orang bertakwa. Dan salah satu ciri yang disebutkan dalam ayat dan surat Al-Isra tadi tentang alladzina yunfiquna fis-sarra ya, dan dengan orang yang selalu berinfak walaupun dalam keadaan susah gitu ya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan inilah salah satu jalan the right way ya, yang selalu diingatkan oleh admin. Mari kita bersedekah di pagi hari. Bunda Nadia sering nge-share gitu kan, ayo bersedekah di pagi hari. Ini itu bagian dari upaya kita untuk menjaga sebuah keluarga sesungguhnya, karena sedekah salah satunya menjadi bagian untuk menolak bala, bagian untuk memperbanyak keberkahan dalam keluarga, dan amal yang memang karena di yang kemarin disebutkan oleh Uda juga, ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan di suatu kesatuan. Setelah kita tahu ilmunya, ya maka amalkanlah. Dan amal ternyata bagian yang eh, penting untuk kita istiqomahkan gitu ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, dengan inilah kita selalu dinasihati oleh guru kita, sama-sama saling menasihati untuk menjadi lebih baik lagi dalam keluarga. Dan ada sesi insya Allah kita coba saling sharing rahmat ya, berbagi atau bertanya, berbagi eh, pengalaman juga, untuk saling-saling memberikan inspirasi. Baik, Bunda Nadia sudah lebih dulu resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alafu ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai hadis Imam Tirmizi tadi tentang menahan amarah. Nah, itu kok seperti dikhususkan untuk laki-laki karena disiapkan bidadari-bidadari terakhirnya. Nah, yang kedua, ketika kita terpaku kepada memilih pasangan yang satu frekuensi. Nah, setelah menikah itu ternyata frekuensinya kok jadi beda ya, kok jalurnya jadi beda ya gitu. Nah, misalnya kita merasa nyaman saja, kita nyamankan saja keadaan itu, suami menyerahkan semua urusan rumah, urusan anak, mendidik anak itu kepada istri, tapi kita sejauh masih merasa sanggup dan nyaman, apakah itu boleh seperti itu? Atau harus bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin mendahului Ustaz. Monggo Bang Ustaz. Jadi kalau dari sisi hadis, di mana ketika ada ganjaran bidadari, seolah-olah ini tendensius kepada para laki-laki. Wanita solehah yang masuk ke surga itu dia menjadi permaisuri, dan setiap wanita solehah itu punya 50.000 bidadari untuk membantu dia. Karena kalau kita bicara bagaimana kita di surga nanti, fasenya sudah berbeda dengan fase kita di
di dunia. Mungkin kita masih bicara tentang bahwa bidadari itu perempuan yang molek kalau dilihat dari hurun in di ciri-cirinya, apa istilahnya, berdada penuh gitu ya, bermata jeli apa segala macam, itu kayaknya laki-laki banget yang dimanjakan. Tapi perlu diketahui bahwa ganjaran itu adalah ganjaran yang ketika bicara tentang para wanita, mereka senangnya juga berkumpul sama para wanita. Dan ini bagian yang sebetulnya kalau bicara untuk laki-laki itu memang bagian yang karena hadisnya nyampainya ke para laki-laki. Jadi bunyinya seperti itu. Tapi sejatinya kalau kita bicara tentang bahasa Arab yang banyak mengandung multitafsir, contoh misalnya kita bicara tentang azwaja. Azwaja itu adalah pasangan. Nah, pasangan itu kan kalau suami yang baca berarti istri. Kalau istri yang baca berarti suami, kan gitu. Itu menjadi bagian yang kita bisa pahami secara umum seperti itu. Nah, tapi jangan pernah khawatir tentang apa yang Allah SWT ganjarkan kepada kita saat melakukan sesuatu. Itu pun pasti Allah nggak akan keliru lah memberikan imbalan atas apa yang kita sudah jalankan. Kurang lebih seperti itu kalau dari Anda. Dari Ustadz Ruli, tafadhol Ustadz. Ustaz. Jadi kalau saya lebih pada titik frekuensi tadi ya. Kenapa? Dulu frekuensinya kan sama. Sekarang kok frekuensinya berubah. Pertanyaannya gini, frekuensinya sama itu tertutup rasa. Nah, tertutup rasa jadi sebenarnya kelihatannya sama. Ini pertama gini. Karena gini, seringkali frekuensi itu sesuatu yang menurut saya gini. Kalimatnya sadar, kalimatnya adalah sadar, kesadaran kita ya, kesadaran kita untuk menuju langkah yang sama. Seringkali kita itu tidak sadar karena tadi kejebak, kalau dalam bahasanya psikologi itu ada namanya hijack ya, amigdala hijack. Ya. Amigdala hijack itu ketika emosi lebih mempengaruhi kita. Jangan-jangan ini ya di awal itu frekuensinya tidak sama, memang dari awal tidak sama, gitu, dari sama. Nah, tetapi jangan khawatir bahwa tentang frekuensi ini itu kan bab setelannya. Setelannya bisa dirubah terus, kayak kita ngomong di radio gitu ya. Zaman dulu radio itu kan pakai puteran gitu ya. Kalau sekarang mah remote gitu ya kalau bahasa ini. Kalau dulu pakai diputer-puter. Nah, kenapa? Berarti harus ada effort di sini, harus ada effort untuk saling terus. Jangan sampai terjebak pada jebakan yang sifatnya jebakan-jebakan yang sifatnya rutinitas. Apalagi bagi laki-laki. Ya kan? Apalagi laki-laki. Laki-laki itu jebakan rutinitasnya jauh lebih tinggi daripada perempuan, saya bilang. Kenapa? Dia itu cenderungannya adalah bukan multitasking. Kalau bagi wanita yang multitasking itu, rutinitas itu dia bisa dengan banyak. Laki-laki itu kalau udah satu fokus, udah ini yang terjadi. Nah, berarti apa? Berarti kita harus memahami. Saya bilang istri saya itu kalau ini aja ya, status bin Nikmah, dia tahu kalau saya udah kayak gini, dia itu akan nyari waktu, dia akan masuknya pelan banget untuk bisa masuk ke saya ngobrol, karena tadi tahu kondisinya kalau saya itu biasanya kalau udah terlanjur tek gitu ya, apalagi udah lagi di luar rumah, yang di luar rumah lagi banyak kegiatan itu kadang-kadang beberapa yang ini hilang gitu. Nanti dia harus tahu masuknya lagi. Nah, itu cara ya, saya bilang data di akhirnya tentang frekuensi ini, tentang the right way. Bukan ngomong tidak hanya tadi. Ini benar, tapi ketika nggak ngomong tentang yang dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, ya ini berat. Makanya akhirnya, nah pertanyaannya gini, kan saya udah nunggu 15 tahun Ustaz. Ya kan? Saya kan sudah nunggu cara yang dengan cara, saya udah nunggu loh, saya udah nunggu ini. Nah ini saya bilang tadi, kita di satu sisi yakinkan bahwa kebaikan-kebaikan pasangan kita itu banyak, dan itu jangan dilupakan. Ya. Ini juga yang menjadi pesan dari Rasulullah, bahwa jangan pernah kita melupakan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Karena apa? Kita semua lah ya, bilang kita semua pasti punya keburukan, pasti, nggak mungkin nggak. Tetapi di sisi lain kita semua juga pasti punya kebaikan. Nah, disinilah yang menjadi titik utama akhirnya. Jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk
menjadikan apa namanya ini itu ya tadi bunga-bunganya kalau saya bilang ini itu bunga-bunganya. Bunga-bunganya itu ya indah aja dinikmati saja. Tapi saya udah capek. Oke, kalau capek istirahat. Ya. Kalau capek istirahat. Tapi bukan akhirnya kita itu pasrah ya, nggak nyerah. Kita itu pasrah. Karena kembalikan lagi bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati kita semuanya. Kalau Ya. gitu bukan di tangan kita dong. Nah ini. Berarti jangan-jangan kita ini sangat fokus pada ikhtiar kita, bukan fokus pada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, selalu mengandalkan diri sendiri ya. Betul. Gitu Teh. Punten. Ustadz, berarti Ya. boleh kan kita merasa nyaman-nyaman aja meskipun tugas di rumah dilimpahkan kepada kita semua gitu. Kita ngerasa nggak apa-apa, baik-baik aja kayak gitu. Meskipun misalnya suaminya nggak ikut ngedidik anak atau gimana gitu. Nggak apa-apa kan? Nyaman gini, nyaman itu boleh-boleh saja, bagus bahkan berarti kan ikhlas, ya kan? Namun jangan berarti akhirnya terutama di depan ini ya. Ketika kita udah ngomong ikhlas itu berarti kan sudah fokus pada bahwa kita ingin mendapatkan apa ya, mendapatkan dari Allah ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tentang keikhlasan. Namun jangan berarti akhirnya kita juga tidak boleh akhirnya mendiamkan. Yang tidak boleh kan mendiamkan. Jangan akhirnya nanti karena gini, di kita nyaman, tapi ingat anak-anak kita kan ngelihat, bapakku nggak pernah merhatiin aku toh. Ya, ya. Nah, ini yang nantinya jangan sampai akhirnya mereka itu melihat ayah sebagai menjadi bank aja, jadi ATM. Nah, ini yang perlu kita pahamkan memang akhirnya kitanya ikhlas, kita mendidik anak-anak, namun juga perlu diingatkan pada pasangan-pasangan kita agar ya gini. Tapi tadi dengan the right time, the right way, ya ini yang perlu diingatkan. Namun jangan terlalu berharap. Yang penting tugas kita mengingatkan, gitu Teh Nadia. Baik, jazakumullah khairan, Ya, Ustaz. ya, karena dalam proses seperti itu tadi disadari betul sama anak bahwa kok Ya. kayaknya nggak berperan ya. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat ada beberapa keluarga kecil terutama, itu begitu ada satu karikatur bagus sekali. Jadi ada antara objek dengan siluetnya. Jadi objeknya itu bapak sama anak, tapi siluetnya adalah ayahnya adalah roller coaster, ayahnya adalah taman bermain, ayahnya adalah kuda-kudaan, ayahnya, sehingga bagian itu menjadi sangat sangat luar biasa karena pendidikan yang sederhana apapun gitu ya, ketika mereka punya perhatian terhadap pendidikan anak itu powerful banget. Mbak Dina mau nggak Mbak Dina? Iya, assalamualaikum Budi Coach Budi. Waalaikumsalam. Nyambung nih barusan case-nya gitu, ini relate banget sama sahabat Dina gitu ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya anak yang jadi korban gitu. Bilangnya saling nyaman gitu, istri nggak masalah gitu, dilimpahkan kegiatan rumah tangga apapun gitu semua. Ya taunya cuma terima transferan kasarnya gitu, bisa dibilang seperti itu, sama nafkah batin yang nggak rutin karena memang kadang satu hari gitu anaknya curhat ke saya gitu. Sebenarnya tuh aku punya ayah sama bunda nggak sih tante? Itu saya speechless gitu, yang akhirnya apa ya, pastinya akan berefek gitu ke anak gitu. Nah, yang kalau dibilang orang kadang tuh gimana ya, itu kan pribadi mau ini kalau nggak kita diminta gitu kan kadang kitanya nggak enak gitu ya. Cuman kalau Dina pribadi ini case-nya sampai anaknya gitu yang curhat ke saya gitu ya, gitu Ustadz. Jadi saya tuh ngelihatnya sayang sekali gitu. Kalau misalkan ada kadang tuh kasus rumah tangga yang seperti ini gitu. Kadang di sisi mereka adalah semua pasangan ideal, insya Allah rizki nggak kekurangan gitu. Tapi di sisi lain lagi-lagi anak yang jadi korban gitu. Nah itu yang saya sering temui itu seperti itu. Udah mohon nasihatnya.
Monggo Ustaz. Duluan, Ustaz. Ya, kalau saya gini, tidak ada kondisi ideal seperti saya bilang, tidak Ya. ada, yang ada hanya respon ideal. Makanya bahwa dalam kondisi tidak ada kondisi yang ideal, ya, tapi tadi bagaimana kita meresponnya. Karena apa saya bilang seringkali contoh-contoh ya, saya bilang contoh-contoh yang diberikan dalam agama kita, dalam Al-Quran itu kondisinya tidak ada yang ideal gitu loh. Tapi bagaimana akhirnya dalam kondisi ketidakidealan saja ternyata bisa disikapi dengan sesuatu yang sangat ideal. Nah, ini berarti kan pada titik ya tadi saya bilang kita semua hari ini itu ya kita tuh kayak saya bilang kayak tadi dalam konteks keluarga kita tuh kayak rel kiri dan kanan yang menyatu menghubung. Tapi dalam konteks personal kita tuh kayak orang tawaf. Di Ka'bah itu kalau kita di umroh nih Mbak Dina yang mau umroh masanya biar Mbak Dina lebih ini lagi nih karena Mbak Dina insya Allah bulan depan mau berangkat nih ya kan. Umroh itu tawaf itu pun bareng-bareng. Tapi kan ininya sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Ini tuh sendiri-sendiri tentang diri Garis kita. edarnya. Betul. Garis edar kita sendiri, kemudian apa akhirnya? Jangan pernah menggantungkan pada orang lain. Dalam Islam itu bukan swarga nunun rokok katut gitu loh ya. Ya. Tetapi bahwa semuanya bisa saling mempengaruhi, iya. Tetapi dari diri kita lah hari ini yang dalam tanda kutip kita yang menentukan peran kita akhirnya seperti apa. Ini yang menjadikan bahwa jangan menggantungkan pertumbuhan kita pada orang lain. Ini maksud saya gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ya Allah, ini ya saya yang disampaikan Teh Nadia tadi saya bisa menangkap esensinya ya, maksud saya esensinya dan itu tidak bisa diomongin, itu cuma tolong Mbak Dina ke Bandung, tolong peluk Teh Nadia, kalau saya gitu aja. Ininya gitu, peluk Teh Nadia, yuk kita bisa bareng-bareng kan di titik itu saja sebenarnya. Karena yang muncul itu kalau saya menangkapnya bukan sebagai informasi tapi sebagai emosi. Mohon maaf. Itu frekuensi yang saya dengar, tetapi bahwa kembali lagi kita mencoba memasukkan pada otak kita hari ini, memasukkan pada otak kita, padukan pada akal kita, masukkan bahwa kita bahwa hari ini ya Allah, mungkin ini jalanku, ini jalan ninjaku gitu ya, ini jalan ninjaku yang harus aku lakukan. Insya Allah semoga dengan ini menjadi kebaikan untuk bersama. Begitu. Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam konteks seperti itu sebetulnya kalau saya langsung akan sampaikan bahwa dibuka aja bahwa ini nuwun sewu banget bahwa anakmu tuh sampai ngomong gini ke aku apa segala macam. Jangan marah dulu sama dia ya, tapi ini mungkin cara dia lebih kepada memperbaiki, ini cara Allah ngambil momentum supaya jangan sampai si bapak kehilangan peran, ibu kehilangan peran, padahal sebetulnya sangat luar biasa, tapi cobalah sekali-sekali pergi jalan bareng kemana gitu yang kalau bisa nggak usah bawa kerjaan, nggak usah bawa nggak usah bawa gadget gitu, yang betul-betul tuh ngobrol bertiga, have fun bertiga, kalau mau kuliner ayo kulineran yang itu nyoba, ada makanan anu di sana, ada ini di sini, ada es krim di situ, apa segala macam dan itu meaningful. Saya pernah nyoba tuh Zat. Saya bawa anak-anak saya itu seharian itu pakai MRT. Oh, MRT makan di Cafe Batavia sana, makan nasi gorengnya legend banget tuh. Iya. Oh, jauh banget. Iya. Legend banget. Terus saya ajak makan es rogusa yang di samping Istiqlal. Oh, Istiqlal Ragusa, iya. Terus itu muter gitu, nggak ada ngomongin apa-apa, nggak ya, tapi have fun aja ngikutin. Dan itu membuat mereka jadi pada saat udah lama banget itu kapan tahu kejadiannya gitu, itu diomongin. Ingat nggak kita waktu naik MRT bareng-bareng waktu itu kan gini gitu jadi sesuatu yang meaningful ternyata, dan bondingnya malah kuat untuk urusan-urusan yang seperti itu ketimbang saya hanya sekedar menanyakan sudah dikir pagi petang atau belum, saya udah itu bagian yang ya kalau murojaah sih nggak usah ditanya, emang kita memang punya kegiatan murojaah gitu. Nah tapi kan jadi bagian yang kadang-kadang gitu ada hal-hal yang sebetulnya dia di mata kita mungkin remeh-temeh, tapi itu sangat spesial di mata anak gitu. Itu yang kita juga mesti hargai. Mereka butuh kita juga kok.
Itu wallahu alam. Gitu Ustaz Solih. Keluarga itu ada sisi yang Masya luar Allah. biasa yang harus Masya kita Allah. bahas. Dan kalau sedikit saya tadi coba ambil sebuah pointer yang penting ya dari Ustaz Ruli tentang membangun husnuzon terhadap pasangan kita ya. Karena tetap kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dodi, ternyata ada banyak jalan surga ya yang begitu banyak Allah sediakan untuk kita, dan tinggal bagaimana kita wasari'unya itu bersegeralah bercepat-cepat untuk mengambil ampunan Allah dan surganya Allah tentu. Dan jalan menuju surga inilah yang banyak yang mudah-mudahan kalau kita misalkan menuntut para suami kita yang karena banyak kan para ibu di sini untuk ngaji, ternyata mungkin ada kebaikan lain yang para pasangan kita yang dilakukan yang kita nggak tahu. Dan tentu mengebangun husnuzon dan terus saling mendukung, saling mendoakan, karena tadi Ustaz Ruli seringkali kita lebih percaya dengan usaha ikhtiar kita, padahal ada yang paling penting yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebuah keluarga yang tentu sama-sama sekeluarga masuk surga gitu ya. Tapi jangan lupa kata Ude, jangan mengandalkan orang lain gitu ya. Diri dulu kita, jaga diri kita, karena perintah Allah di dalam Al-Quran surat Tahrim di ayat 6 itu adalah ku anfusakum dulu ya. Dirilah jaga diri kalian dulu, kemudian wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik, Ya. karena dengan kebaikan kita dan terus kekhusyuan kita dalam beribadah dan keistiqomahan kita, mudah-mudahan menjadi sedekah untuk orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan kita, anak-anak kita, dan tentu keluarga besar kita. Dan alhamdulillah dengan kajian ilmu yang terus kita bagi ilmu hikmah kepada saudara kita, juga tetangga kita, kerabat kita, mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan untuk kita juga, karena ada amal jariah juga berbuat baik. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala, dan juga Ustaz Ruli hafizahullah taala yang menemani kita di Senin Selasa ya, yang biasanya berbaikal mengisi kajian tentang keluarga ini, karena kadallah beliau masih di Korea. Dan ya alhamdulillah kayaknya memang sekolah ayah bunda itu pagi hari lebih ini kayaknya lebih banyak ininya apa namanya suasananya, lebih banyak yang hadir. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita untuk bisa mengisi kajian-kajian penuh hikmah bersama para guru kita di FKI. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Ya nanti ayah bunda waktu Ramadan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.